Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Ramanda. Saya mahasiswa Sosiologi angkatan 2018, kelas ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, rekan-rekan, saya akan mereview atau menjelaskan sedikit materi tentang pemetaan sosial dan keterlibatan masyarakat di dalam proses pemetaan sosial itu tersebut. Nah, apa itu pemetaan sosial? Pemetaan sosial adalah serangkaian upaya untuk mengenali situasi ataupun kondisi di dalam masyarakat, baik itu situasi atau kondisi struktural sosial masyarakat, struktural politik, struktural ekonomi, jaringan-jaringan sosial di dalam masyarakat, ataupun aktor-aktor atau tokoh yang berpengaruh di dalam masyarakat tersebut. Kemudian informasi dan data-data tersebut dipergunakan untuk baik itu mendesain program jika data-data itu bertujuan untuk melakukan desain program, ataupun data-data dan informasi tersebut dipergunakan untuk rekomendasi program jika tujuan dari pemetaan tersebut dipergunakan untuk melakukan perencanaan sosial berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, di dalam pemetaan sosial kita perlu melibatkan masyarakat di dalam proses pemetaan sosial tersebut. Mengapa demikian? Karena keberhasilan dari sebuah pendekatan jaringan sosial adalah melakukan hubungan yang baik antara individu-individu dengan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat tersebut. Di dalam membangun hubungan sosial sendiri, kita harus mengenali siapa tokoh-tokoh ataupun kelompok-kelompok yang berpengaruh di dalam masyarakat tersebut. Tokoh-tokoh atau individu tersebut baik secara formal ataupun non formal yang dihormati di dalam masyarakat tersebut. Jikalau itu formal, bisa kepala desa atau kepala pemerintahan di dalam masyarakat tersebut, ataupun individu-individu atau tokoh-tokoh non formal, baik itu ketua adat ataupun pemangku adat yang ada di dalam masyarakat tersebut. Hal ini sangat berguna untuk membuka pendekatan kepada masyarakat. Di dalam pemetaan sosial sendiri itu ada beberapa teknik, dan di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik pemetaan sosial, yaitu teknik partisipatori. Nah, di dalam teknik partisipatori ini kita sebagai orang yang melakukan pemetaan sosial itu dapat melibatkan masyarakat di dalam mengumpulkan data-data ataupun informasi secara real di lapangan, dan juga orang-orang ini adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat sendiri. Orang-orang berpengaruh ini kemudian akan membuka hubungan kepada masyarakat lainnya. Nah, baik rekan-rekan, sekarang bagaimana sih kita dapat memulai proses pemetaan sosial ini? Nah, dalam melakukan pemetaan sosial ini itu ada beberapa langkah-langkah awal. Yang pertama yaitu kita memperkenalkan diri kepada pemimpin desa, baik itu kepala desa ataupun jajarannya. Yang kedua yaitu menjelaskan tujuan serta strategi kita, serta menekankan bahwasanya kita membutuhkan atau memerlukan orang-orang yang berpengaruh guna membuka pendekatan atau hubungan kepada masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan strategi dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Nah, yang keempat itu meminta izin kepada kepala desa bahwasanya kita akan membentuk kelompok 8 sampai 10 orang
baik itu perempuan ataupun laki-laki, baik anak muda ataupun orang tua. Yang kelima yaitu mengatur jadwal dan pertemuan untuk membahas apa saja yang akan dilakukan dalam pemetaan sosial tersebut. Dan yang keenam yaitu mencatat seluruh pertanyaan dan penjelasan dari orang-orang yang berpengaruh tersebut, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita berdiskusi dengan aktor-aktor yang terlibat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang berpengaruh, selanjutnya kita dapat memulai kegiatan kita ini dengan membagi mereka menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama itu berfungsi memimpin jaringan sosial guna mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terkait. Nah, bagian kedua rekan-rekan, terlebih dahulu kita akan menjabarkan pertemuan pertama kita kepada kelompok-kelompok masyarakat, dan kemudian kita akan melakukan karakteristik kepada jaringan sosial di dalam masyarakat tersebut. Pada bagian yang ketiga ini kita harus menjelaskan bagaimana proses pemilihan 8-10 aktor yang berpengaruh di dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita harus mengumpulkan informasi dan data-data, kemudian menceknya lagi agar tidak terjadi kesalahan di setiap langkah-langkahnya. Nah, pada tahap terakhir kita harus berdiskusi lagi dengan tim-tim yang lain guna mensinkronisasikan data-data yang kita dapat dari kelompok-kelompok yang kita bentuk di dalam masyarakat. Nah, jika langkah-langkah dari awal sampai akhir itu kita lakukan dengan baik, maka proses pemetaan sosial itu akan berlangsung dengan baik pula. Rekan-rekan sekalian, mungkin hanya sedikit yang dapat saya sampaikan di sini mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pemetaan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan saya atau apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.